Oke, kita lanjut. Saya akan buka dulu di sini transaminasi. Biar kalian tidak bingung apa yang dimaksud sama transaminasi. Nah, kalau kalian bingung yang mana yang kita bilang gugus amina itu yang ini teman-teman, yang NH2. Transaminasi itu berarti perpindahan gugus amina yang awalnya ada di sini, dia pindah ke sini. Seperti itu yang kita sebut sebagai yang namanya transaminasi. Nah, contohnya misalkan pada kasus, bisa lebih kita salin dulu nah. Alamak. Oh Tuhan, buriknya. Ayo menjelas sih. Nah, entah pada contohnya di sini tuh ada asam amino alanin. Nah, di asam amino alanin kan dia punya gugus amina. Nah, dia akan ketemu sama alfa ketoglutarat. NH3-nya akan pindah ke alfa ketoglutarat. Alaninnya berubah jadi pirufat, alfa ketoglutaratnya berubah jadi glutamat. Seperti itu. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya nanti dia akan lewati namanya proses deaminasi oksidasi. Proses deaminasi oksidasi. Itu dari asam ini dia berubah jadi glutamat. Dia akan melalui namanya proses deaminasi oksidasi, deoksidatif. Apa bedanya sama yang tadi? Sebenarnya ini proses itu sama-sama fungsinya adalah untuk membuang NH3 atau gugus amina NH3-min. Nah, kalau misalkan si transaminasi ini asam aminonya itu pindah dari asam amino ke alfa ketoglutarat. Itu alfa ketoglutarat yang ini. Nah, kalau misalkan dia pindah ke tadi dari asam amino dari ini dia pindah ke alfa ketoglutarat, dia berubah jadi glutamat. Nah, nanti si glutamat dia akan melewati proses namanya deaminasi oksidatif. Dia akan buang NH3-nya, tidak akan ada yang terima. Nanti NH3 ini akan masuk ke namanya siklus urea, baru menghasilkan urea gitu. Semoga paham. Kita lanjut lebih dahulu. Nah, kenapa dia harus diubah? Nah, karena kalau misalkan hanya di metabolisme seperti biasa, dia akan menghasilkan sisa metabolisme yang toksik, namanya amonia. Makanya nanti ini amonia harus diubah menjadi urea. Seperti itu, teman-teman. Nanti di amonia dan urea ada di sini. Sudahlah. Kita lanjut saja. Yang kedua adalah asam urat. Gitu. Paham yang tadi masalah urea? Paham yang tadi masalah urea? Atau ureum? Ada yang dibingungkan masalah ureum? Itu hafal saya ini. Dia itu sisa metabolisme dari asam amino. Hafal dulu toh. Urea sisa metabolisme dari asam amino. Kenapa dia jadi urea? Karena ada proses transaminasi dan deaminasi oksidatif. Nanti akan buang NH3-nya dan NH3-nya akan masuk ke siklus urea menghasilkan urea. Nah, kenapa harus di metabolisme menjadi urea? Karena kalau tidak di metabolisme menjadi urea, dia akan menghasilkan namanya amonia yang bersifat toksik. Oke, selesai sampai di situ. Nah, kalau misalkan ini urea gagal dibuang, ini dia akan menyebabkan pasien itu bisa meninggal karena yang mengalami namanya keadaan uremia atau uremia urea tinggi dalam darah. Seperti itu. Lanjut lagi ke asam urat. Nah, si asam urat ini merupakan hasil katabolisme dari purin. Ada yang ingat apa saja itu purin? Purin terdiri dari adenin sama guanin, Kak. Cocok adenosin sama guanin. Nah, adenosin sama guanin itu akan diubah menjadi santin. Santin akan diubah jadi asam urat. Hafal nama enzimnya, nah ini wajib hafal. Nama enzimnya adalah santin oksidase. Asam urat itu asalnya dari purin. Purin itu adenosin sama guanin. Dia akan dirubah menjadi santin.
dan santin diubah menjadi asam urat oleh enzim santin oksidase. Nah, obat-obat anti asam urat yang biasa kita kenal, contohnya itu ada, bisa lupa, asam urat. Oh ya, bukan. Allopurinol dan febusol allopurinol paling sering kita bicara itu masalah allopurinol itu menghambat namanya kerja dari santin oksidase. Ketika santin tidak diubah menjadi asam urat, itu makanya kadar asam uratnya akan berkurang seperti itu. Pada kasus-kasus orang yang biasa orang-orang asam urat itu, yang biasa nyeri-nyeri sendi itu biasa dihambat ke enzim santin oksidasinya oleh obat allopurinol seperti itu. Kita lanjut lagi. Makanan semua kristal. Nah, ini intinya. Kalau misalkan asam urat tadi kan kalau misalkan urea gagal dibuang, dia bikin kondisi hiperurisemia. Kalau misalkan si asam urat gagal dibuang, dia akan soalnya apa? Uremia. Kalau misalkan asam urat gagal dibuang, dia akan bikin kondisi hiperurisemia atau asam uratnya tinggi dalam darah. Seperti itu. Yang ketiga adalah kreatinin. Nah, kreatinin itu hasil dari metabolisme energi pada otot. Itu dari kreatinin ataupun kreatinin fosfat. Atau kreatinin dari kreatin ataupun kreatinin fosfat. Jadi itu kreatin. Dia akan dipakai untuk proses pembentukan energi dan akan menghasilkan kreatinin. Seperti itu. Kreatin atau kreatinin fosfat dia akan dipakai dan nanti akan dibuang seperti itu. Nah, perlu hafal ininya terlalu jauh. Pernah keluar enggak ya? Di singkatku. Nah, yang perlu kalian tahu di sini adalah hasil yang dikeluarkan oleh tubuh, kadar kreatin yang dikeluarkan oleh tubuh itu konstan. Kadar kreatinin yang dikeluarkan oleh tubuh itu konstan, sama terus. Makanya yang dijadikan sebagai biomarker pada kondisi gangguan ginjal itu adalah kreatinin karena dia ada kadar yang pasti, kadar itu segitu terus, kadarnya konstan, makanya digunakan sebagai biomarker untuk mengukur gangguan ginjal seperti itu. Nah, kalau misalkan dibilang kondisi urin abnormal, berarti ada zat-zat yang harusnya dari di dalam urin. Itu yang kalau kalian perhatikan kalau kelas B sama A sudah saya masuk, itu ada yang namanya zat-zat patologis. Begitu. Nah, ini di zat-zat patologis itu ada glukosa, ada protein, darah, keton sama bakteri. Cuma bakteri tidak ada di praktikum. Itu. Nah, ini glukosuria itu berarti ada glukosa dalam urin. Proteinnya berarti ada protein dalam urin, hematuri berarti ada eritrosit, keton ada benda keton, bakteri ada berarti ada bakteri. Cara gampang hafalnya adalah apa yang ditemukan di dalam urin itu kita tambahkan di belakangnya urea gitu. Jadi kita misalkan ada glukosa berlebih dalam urin, kita sebutnya glukosuria. Ada keton di dalam urin, kita sebutnya ketonuria gitu. Nah, kalau misalkan banyak eritrosit ditemukan di dalam urin, kita sebutnya sebagai eritrosit di dalam urin banyak ditemukan, kita sebut sebagai kondisi apa ya? Hematuria, Kak. Hematuria. Kalau misalkan sel darah putih banyak di dalam urin, kita sebut sebagai sel darah putih banyak kita temukan di dalam urin, kita sebut sebagai kondisi apa ya? Sel darah putih. Sel darah putih itu apa? Nama latinnya, nama ilmiahnya, sel darah putih. Ya. Leukosit. Leukosit. Berarti kalau dia ditemukan dalam urin kita sebutnya sebagai leukosituria. Leukosituria. Iya. Leukosituria. Gitu cara bacanya, nah. Oke, kita lanjut lagi. Lagi. Misalkan nanti dibaca saya, nah. Nah, terus ini
kondisi batu ginjal. Kenapa bisa ada namanya batu? Karena kan tadi kalau kalian lihat kan ada zat-zat yang dibuang lewat urin. Nah, kalau misalkan pada orang-orang yang punya kebiasaan buruk menahan kencing, itu zat-zat seperti contohnya ini garam kalsium, itu yang paling sering adalah zat-zat kalsium oksalat, dia akan mengendap di misalkan di kandung kemih atau di ureter, dia akan menetap itu dan dia akan mengalami namanya kalsifikasi, membentuk namanya kristal kalsium gitu, kristal kalsium oksalat. Faktor itu kurang konsumsi cairan dan berlebihan konsumsi mineral. Jadi jarang minum, terus dia sering dan jadi terkonsentrasi gitu kalsium dalam urinnya seperti itu. Kalsium di dalam kandung kemihnya, bisa di kandung kemih atau di bagian ini, bisa di pelvis juga. Nah, seperti itu. Lanjut dulu. Nanti dia akan bisa sebabkan batu. Nah, kenapa? Kalau misalkan dia sudah masuk ureter, dia bisa menyebabkan namanya nyeri kolik, atau misalkan dia kalau misalkan biasa batunya itu di bagian ginjal, di bagian pelvis ginjal, itu dia bisa sebabkan biasa kita sebut nyeri sorry salah kak. Kalau misalkan kenapa dia bisa sebabkan nyeri kolik? Karena kan ureter kan tuh saluran. Terus dia bisa juga punya otot polus, dia bisa berkontraksi. Nah, ketika dia berkontraksi dan dalamnya ada batu, itu bisa sebabkan rasa nyeri. Maka itu kita sebut sebagai nyeri kolik seperti itu. Dia juga bisa sebabkan perdarahan. Perdarahan ini kalau misalkan ada luka di bagian dalamnya karena tergesek sama batu, itu bisa menyebabkan perdarahan. Terus kalau misalkan batunya itu sudah sampai full menutupi yang namanya lumen dari ureter, itu airnya kan bisa lewat ureter. Airnya itu akan kembali ke ginjal hingga ginjal itu kepenuhan. Nah, ketika ginjal mengalami kepenuhan air, itu kita sebut sebagai kondisi hidronefrosis seperti itu. Homeostasis ginjal. Toh, kita bahas lagi masalah pH. Ini sudah dibahas kemarin. Itu paru sama ginjal tuh, paru sama ginjal. Mekanismenya ada ekskresi proton, H+ dan reabsorpsi bikarbonat, buffer protein sama buffer fosfat. Ini harus nggak ya, penting di sini. Tunggu. Coba ya. Dari sini. Kita bahas dulu di sini. Nah, kalau pertama kan fungsinya adalah untuk mengatur ekskresi ion H+ dan reabsorpsi ion bikarbonat. Nah, misalkan tubulus renal itu dapat dia itu karena tadi dia punya dua fungsi untuk memperbaiki asam basa. Jadi dia bisa membuang yang namanya H+, dia juga bisa menyerap yang namanya H+ seperti itu. Jadi kalau misalkan pada kondisi asidosis, misalkan asidosis respiratorik, dia akan buang H+ lewat ginjal. Sedangkan pada kasus-kasus alkalosis respiratorik, dia akan menghisap H+ kembali, mereabsorpsi H+ ke dalam darah seperti itu. Tuh. Deh, saja. Ini silakan dibaca saja. Jadi cara bacanya adalah ini, gas CO2 kan misalkan pada kasus asidosis respiratorik, CO2 kan berlebihan dalam darah, dia akan masukkan ke dalam sel tubulus. Nanti dari sel tubulus dia akan lewat menjadi H2-3- dan H+. H2-3-nya akan dibawa dikasih masuknya ke dalam darah, sedangkan si ini ion H+ akan dibuang lewat urin. Nah, karena pintunya ini merupakan pintu transport aktif, maka terjadi pertukaran ion untuk menyeimbangkan untuk bakal keluar. Tuh. Lanjut lagi saja. Ini buffer protein. Buffer protein tadi kan kita membicarakan tuh masalah gugus amonia toh. Gugus amina.
Nah, si NH3 ini dia itu bisa mengikat namanya H+ menjadi NH4 seperti itu. Nah, jadi dia kalau sudah dibuang sudah berubah NH3 dikeluarkan, dia akan mengikat namanya NH+ menjadi NH4 dan nanti akan dibuang lewat urin seperti itu. Itu saya kalau misalkan NH3 dia akan dibuang lewat urin. Dia akan mengikat H+, NH3-nya mengikat H+, dan NH4-nya dibuang lewat urin. Nah, ini kalau misalkan buffer fosfat. Nah, kenapa ini buffer fosfat ini bisa bekerja? Karena kalau misalkan tadi kalau kalian ingat di atas, nah, kalau misalkan si H+ ini mau dibuang, harus ada ion Na+ yang masuk. Nah, sumber dari Na+ itu merupakan yang namanya kita sebut sebagai dinatrium hidrogen fosfat atau Na2HPO4. Nah, karena dia berikatan sama fosfat, nah nanti ini Na-nya akan dilepas, dia akan menjadi natrium dihidrogen fosfat. Nanti H+-nya dia akan bertukaran, H+-nya akan keluar dari sel tubulus dan dibuang lewat urin seperti itu. Dari Na2HPO4 jadi NaHPO4 gitu. NOHPO4. Oh, sorry salah Kak. Nah, nanti kan awalnya kan dia bentuknya itu dalam bentuk Na2HPO4. Nah, ketika ion H+ ini mau dibuang, ion H+ akan dibuang keluar lewat sel tubulus. Na+ yang awalnya berikatan sama HPO4, satu itu akan terbuang, bukan terbuang. Satu Na+ itu akan masuk ke dalam sel tubulus. Nah, yang awalnya dia Na2HPO4, H+ yang tadi dibuang dari sel tubulus akan berikatan sama zat tersebut menghasilkan namanya NaH2PO4 atau natrium dihidrogen fosfat. Awalnya namanya itu adalah si dinatrium hidrogen fosfat. Ketika ion H+ dikeluarkan, dia akan dan Na+ dikasih masuk lagi ke dalam sel tubulus, dia akan berubah dari natrium hidrogen fosfat menjadi natrium dihidrogen fosfat seperti itu. Keseimbangan natrium ini kalian perlu tahu saja, keseimbangan natrium itu dia mainnya di reabsorpsi Na+, paling banyak itu di tubulus proksimal. Terus dia itu berhubungan sama dua hormon aldosteron sama atrial natriuretic peptide ANP. Ini silakan saya ingin dihafal, hormonnya aldosteron sama ANP. Paling sering di tubulus proksimal. Itu saja. Kalau kalium itu beda toh. Kalau misalkan tadi si Na itu paling sering di tubulus proksimal. Ini Kak juga sama Ji. Dia di tubulus proksimal. Dia di tubulus proksimal. Kenapa? Dia di tubulus proksimal, diabsorpsi secara pasif dan di loop N-nya secara aktif seperti itu. Jadi harus dibahas ya intercalated cell. Cuma itulah intinya. Intercalated cell itu dia akan mereabsorpsi K+ kalau misalkan kurang. Yang berfungsi adalah intercalated cell. Jadi kalau misalkan terjadi hipokalemia, kadar kalium itu kurang dalam darah, nanti intercalated cell interkalasi yang ada di dalam tubuh, yang ada di tubulus ginjal, dia akan reabsorpsi K+ seperti itu. Dan juga ada sel prinsipal. Nah, kalau misalkan tadi yang reabsorpsi itu sel intercalated cell, nah yang sekresi atau yang buang itu adalah si K+. Seperti itu. Ion K+. Ion K+, sel prinsipal. Nah, terus hormon yang berhubungan adalah hormon aldosteron, cuma itu saja. Jadi kalau misalkan di natrium itu aldosteron sama natriuretic peptide, kalau misalkan di kalium itu aldosteron saja.
Nah, ini endokrin. Mau selesai? Tunggu. Kita lihat dulu sudah berapa slide. Oh, 7 slide lagi. Nah, tadi yang seperti saya bilang di awal, kalsitriol itu hubungannya sama kadar kalsium. Kenapa bisa? Karena terjadi namanya pembentukan 1,25. Aduh. Apa begini tulisannya, Wak? 1,25 dihidroksi kolekalsiferol. Seperti itu. Jadi pembentukan kalsitriol atau 1,25 dihidroksi kolekalsiferol. Ini kalau kalian mau hafal boleh. Cuma bentuk awalnya itu adalah 7 dihidrokolesterol. Tapi ini bentuk tidak aktifnya. Ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam kulitnya kita, makanya orang kalau misalkan kalau kalian sering dengar itu disuruh berjemur, itu adalah untuk mengaktifkan yang namanya ini sih kolekalsiferol. Seperti itu. Mengaktifkan kolekalsiferol, mengaktifkan 7 dihidrokolesterol agar bisa terubah jadi kolekalsiferol seperti itu. Tuh, nanti silakan dibaca-baca saja, apalagi proses yang ini. Kita lanjut saja. Nah, terus eritropoietin tadi kita sudah bahas pembentukan eritrosit. Kita lanjut saja. Oh ya, kalian perlu hafal sel yang membentuk si eritropoietin ini sel mesangial sama sel tubulus renal. Saya enggak, Ji. Nah, ini renin angiotensin aldosteron system itu silahkan nanti dipelajari sama asdos filenya kalian. Cuma yang kalian perlu tahu itu renin itu dihasilkan di ginjal. Renin akan aktifkan angiotensin 1. Nanti angiotensin 1 sorry. Lupa, Mak. Nanti angiotensin 1 diaktifkan di paru-paru oleh enzim angiotensin converting enzim. Jadi angiotensin 2, nanti angiotensin 2 itu akan berhubungan sama korteks adrenal dan yang mengeluarkan hormon aldosteron yang bisa meningkatkan tekanan darah. Seperti itu. Angiotensin login jadi angiotensin 1, angiotensin toh. Renin itu mengonversi angiotensinogen jadi angiotensin 1. Nanti dikonversi oleh enzim angiotensin converting enzyme di paru-paru menjadi angiotensin 2. Nanti dia bisa meningkatkan tekanan darah dengan memicu pengeluaran hormon aldosteron. Karena ketika aldosteron dikeluarkan, ion Na plus dan ion K plus, ion Na plus itu akan masuk, sedangkan ion K plus akan dibuang. Ketika ion Na plus masuk, ion Cl masuk, air masuk lagi ke dalam pembuluh darah. Makanya tekanan darah itu bisa meningkat pada orang yang aktif renin-angiotensin aldosteron sistemnya. Nah, ini tadi sudah saya bahas sebelumnya di awal. Intinya adalah kalau misalkan kita sudah kekurangan namanya input atau apa namanya konsumsi glukosa dan cadangan glikogen kita sudah habis, yang akan digunakan adalah sumber energi lain. Contohnya itu glutamin, laktat, gliserol, dan fruktosa. Cuma yang paling sering dipakai adalah glutamin. Misalkan dihafal yang paling sering dipakai, yang paling sering dipakai itu glutamin. Itu biasa yang muncul itu ini. Jadi gluconeogenesis itu sudah mulai biasa di setelah 1 hari tidak dapat makan. Sudah mulai naik dia. Ketika sudah habis glikogennya, udah mulai lagi si gluconeogenesis. Metabolisme asam amino tadi sudah sempat dibahas. Ada proses transaminasi dan deaminasi oksidatif. Tuh, skip saja. Kesimpulan nih. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau bertanya? Sudah jelas Mi. Minta maaf lah guys kalau misalkan kurang jelas karena juga tadi baru selesai rapat sekitar jam 7 dan